Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, ngeri, Buya Yahya tampar Rudiana dan oknum Polri yang tak punya hati. Wow, gila. Terkait kasus Vina Cirebon yang tak kunjung selesai dan makin ngawur, Buya Yahya sampai turun tangan dan tampar oknum Polri dan Ibtu Rudiana yang telah melakukan tindakan merugikan kepada orang yang belum jelas bersalah ataupun tidaknya. Wow, nah ini sampai-sampai Buya Yahya pun ikut turun tangan menanggapi kasus Vina Cirebon ini ya guys ya. Oke guys, seperti apa videonya? Mari saksikan. Let's go. Rudiana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati, tapi lebih berat lagi bagaimana jika sebalik anakmu tidak salah tapi dihukum dan menderita sampai mati. 100% saya optimis, 1001% insya Allah. Viral Buya Yahya dengan tegas menjawab pertanyaan ini terkait kasus Aldi yang disiksa. Buya, baru-baru ini banyak kasus salah tangkap oleh polisi yang berakhir pada kisruhnya masyarakat. Bahkan akhirnya banyak cerita yang mengatakan bahwa saat di penjara polisi itu memukuli tahanannya agar mengakui tuduhan kepadanya. Saya jadi penasaran, kalau salah tangkap itu dan mukulin tersangka untuk mengaku, apakah termasuk dosa? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini pernah kejadian antara baginda Nabi dengan Sayyidina Ali. Waktu mau perang Badar, ada dua orang budak mendekat ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali curiga. Nabi waktu lagi sholat, ditangkap. Akhirnya, kamu mata-mata dari sana ya? Bukan. Mata-mata dari lawan ya? Mana itu? Bukan. Dipukuli? Iya ya. Mata-mata ya? Iya. Setelah iya dilepas. Awas ya, jangan jangan macam-macam ya. Nabi Muhammad setelah sholat itu kan suaranya kata setelah sholat melihat keadaan ini, ya Ali, kamu ini aneh kurang lebihnya. Di saat jujur kau tidak percaya, di saat bohong, di saat jujur kau pukul, di saat bohong kau lepas. Jadi waktu pertama jujur, memang bukan, hanya gara-gara dipukuli mengatakan iya, betul. Ini kan kejadian ini. Makanya kalau polisi hebat nggak perlu memukul, ada detektif atau bagaimana. Kalau dipukuli nanti malah salah menghukum. Orang kan dipukuli sakit, ngaku. Ya, ngakunya bukan karena mengakukan, berarti belum tepat sasaran. Itu bukan, mohon maaf ini mungkin barangkali bukan polisi yang terdidik. Mungkin kalau cerdas duduk saja beberapa menit saya lihat gelagatnya, mimik mukanya dan wajahnya, dan jauh dengan siapa, di mana dan sebagainya. Alibi-alibi yang dibuat bisa saja dibongkar dengan kecerdasan seorang detektif. Mau dipukuli ya seorang sakit, apalagi sudah sakit pinggang, dipukul pinggang, balik nyurin enggak? Iya. Nah, ini nggak bisa ya, mohon maaf. Kalau ada kepolisian semacam itu ya kami himbau kepolisian harus, Anda pengaman. Tentu kami yakin di dunia kepolisian nggak ada seperti itu. Itu hanya oknum saja yang buru-buru ya pengen dikejar sama komandannya. Cepet tangkap tuh, beresin. Nggak ada pendapat lagi. Ini hajar. Iya. Dan harus dilacak dulu, dicek dulu kejadiannya dan sebagainya. Karena dengan kecerdasannya akan ketemu rentetannya juga nanti. Ditangkap oke, menahan, tapi menghajar jangan. Ditahan untuk ditanya. Tapi untuk menghukum ya bisa. Ya kalau dihukum nanti semuanya ngaku mencuri, ngaku melakukan karena dipukul. Iya, terpaksa ya. Insya Allah tidak. Kalaupun gitu ada husnudzon kami itu adalah oknum polisi. Kalau di kepolisian yang benar nggak mungkin kan dengan keahlian mereka. Oh, saya membaca bukunya seorang intel itu cerdas banget. Membaca orang itu masa pakai pakai sandal jenggel kok hamil, nggak masuk akal. Langsung nangkap pasti ada sesuatu di perutnya. Betul, bawa sabu-sabu. Kalau perut hamil ya jangan pakai jenggel. Jadi menangkap, jadi duduk di bandara itu intel-intel tuh paham, cerdas mereka, ada ilmunya. Nih curigai. Nah itu dengan ilmunya baru nanti ditanya, gini, bukan dipukuli. Kalau memukul itu barangkali memang dia tidak punya ilmunya. Tutup poin saja, jeder, aku dapat laporan nanti. Naik pangkat saya. Nggak boleh begitu ya, wahai para polisi. Kami yakin kepolisian nggak ada seperti itu. Penghajaran itu nggak ada. Tapi dengan cara yang sesuai dengan prosedur, insya Allah. Kalau ada oknum ya jangan disalahkan lembaganya dong, oknum itu saja. Iya, tapi oknumnya lebih banyak daripada yang baik-baik gitu ya. Nyerempet
ngerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy bebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Sekali lagi saya ngingetin sama Bu Elsa ya, bahwa pengacara itu bukan perlu membela, tapi membela yang perlu aja. Iya. Ini kalau dilihat dari tim mereka ya, Rudiana ini pakai pengacara aja berapa ratus orang. Terakhir Hotman Paris, Rasman, Bu Elsa. Sedangkan kita ketahui kemarin aja dari keterangannya Rudiana konferensi pers dengan Hotman Paris tanpa seizin Bu Elsa. Dari sejarahnya aja nggak mungkin akan bergabung Indra Sarif dengan Rasman dan Hotman Paris. Sedangkan Rasman itu sebagai tersangka lapor Hotman Paris. Bu Elsa pernah berpersoalan dengan Hotman Paris. Nah, jadi saya luruskan sedikit lah ya. Kalau lawyer-lawyer ini yang menolak PK, awalnya gini, awal perkara pertama Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap. Ngerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy bebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Kalau bicara tentang visum, yang namanya lawyer tidak bisa menilai visum. Kami kemarin dari hasil persidangan sudah jelas, ya. Yang saya bicarakan ini bukan mengalihkan perkara dari pembunuhan dan pemerkosaan menuju ke kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya bukan novum yang tidak ada ditemukan, tapi mereka tidak menggunakan laporan kecelakaan yang lalu yang sudah ada, yang dimana dokternya memberi keterangan tentang adanya kecelakaan. Ya, tinggal ketika diotopsi hanya ada 2 penambahan aja, bahwa 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma, itu pun tidak jelas. Nah, disinilah kita gali kemarin ketika hakim memanggil ke persidangan. Mulai dari luka, kenapa tidak berdarah di sini? Karena ada helm. Kenapa ada pecah di belakang? Karena ada benturan yang begitu keras. Nah, apa bedanya kalau pukulan di pembunuhan dengan patah kemudian ada gesekan? Berarti kan ada, berarti secara logikanya itu memang itu kecelakaan. Nah, oleh karena itu menurut saya, ketika Rudi ditanya, Pak, kenapa Bapak waktu itu tidak melakukan penyelidikan nih? Di televisi jelas. Kenapa tidak melakukan surat penyelidikan menangkap? Dia tidak mengaku kalau memukul, menganiaya. Dasarnya apa? Hotman Paris yang nanya. Jawabnya, karena ada pengakuan Aib dan Dedi. Cuman itu. Hari ini, nih ada Pak Beni dengan Ibu Elsa Sarif. Ya. Anda kan semua senior. Kalau yakin itu pemerkosaan, kalau yakin itu pembunuhan, mana buktinya? Sebutkan alat bukti yang meyakinkan bahwa itu pembunuhan dan itu pemerkosaan. Sebutkan aja, sebutkan. Kita bergantian dulu ya. Iya. Oke, benar ya. Seperti yang kemarin-kemarin ini ada itu Pak Susno 2G, lalu itu kuasa hukumnya salah satu kuasa hukumnya Peggy juga, terus siapa lagi itu ya, menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina ini adalah sebuah kecelakaan atau pembunuhan, akan diberi hadiah sampai puluhan juta begitu ya, bahkan belasan juta sampai puluhan juta begitu ya. Nah, seperti yang apa disampaikan oleh Bang Fahad Abbas ini juga kepada Ibu Elsa Sarif dan juga Bapak tadi, jika kalian mampu membuktikan kasus ini pembunuhan atau murni kecelakaan begitu ya. Nah, benar. Dan bahkan tadi Bu Yahya pun juga mengatakan kalau ini kasusnya salah tangkap, pokoknya jangan sampai dipukul-pukul begitu ya, bahkan sampai diminumin air kencing, dibakar rambutnya gitu ya, disiksa seperti itu begitu ya. Nah, itu sudah melanggaри hukum Islam katanya, dan itu ya artinya berdosa begitu ya. Oke guys, terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.